Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Mana Korea? Ya, itu nubuat ya sama-sama. Iya. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Apakah Nabi Muhammad buta huruf? Begini, ketika dikatakan ummi tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ Kita lihat kitab Nabi Yesaya pasal 29 ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini seperti kalau ditanyakan kepada saudara kita Kristen dan Katolik, ditanya aja, kitab ini isinya kitab mereka ini. Emang ada nabimu yang buta huruf? Yang diberikan kitab itu diberikan kepada nabi atau kepada umat? Nabi. Ada nabimu yang buta huruf sampai kitab diberikan oleh Gabriel? Ngawur ini. Makanya aku jawab, ini argumentasi basi yang sejak dulu basinya seperti itu. Itu melanggar rasionalitas dan aku wajib untuk tolak. Maka untuk kali ini aku akan menjawab dulu atau memberi komentar dulu supaya kalian paham. Ya. Dari komentar kita, teman kita yang Islam, ya. Nanti untuk teman kita yang Kristen aku bikinkan videonya tersendiri. Jadi yang Islam aku bikinkan video sendiri, yang Islam aku bikinkan video sendiri. Supaya apa? Supaya tidak tumpang tindih dan supaya fokus. Nanti kalau aku campur satu video, aku jawab dua-duanya, kalian nggak fokus. Ya. Oke. Judul mampir ngombe kali ini adalah Aku Menolak Nabi Yang Buta Huruf. Ya, itu judulnya. Judul besarnya, Aku Menolak Nabi Yang Buta Huruf. Nggak mau aku punya Nabi buta huruf. Entah apa. Orang buta huruf kok dijadikan Nabi. Ya. Dalam kurung kecilnya, pembunuhan karakter ini harus dihentikan. Sebegini dulu. Kita setuju nggak bahwa Nabi itu, siapapun dia, kalau dia sebagai Nabi, maka dia harus mempunyai 4 karakter ini. Sidik, amanah, tablik, patonah. Ini dulu aja. Ini setuju nggak kita? Kalau ini nggak setuju, lebih baik kita nggak usah lanjutkan, atau kalian nggak usah tonton video ini, percuma, gitu loh. Kalau ini kita tidak sepakat, lebih baik tinggalkan video ini. Tapi kalau kamu sepakat bahwa yang namanya Nabi itu harus punya karakter sidik, amanah, tablik, patonah. Nah, kalau kamu sepakat, kita lanjutkan. Patonah itu ya seperti aku bilang tadi, cerdas, paham atau punya kepemahaman yang tinggi, mengerti, tanggap, ya itu apa namanya, bagian-bagian dari sebuah diksi yang menjelaskan tentang patonah itu seperti itu, ya. Oke, kan sangat konyol sekali ya jika seorang pemimpin sekaliber Kanjeng Nabi Muhammad tidak mampu menguasai 2 aspek yang sangat vital itu. Membaca dan menulis itu aspek yang sangat vital. Terus ada seorang pemimpin sekelas Kanjeng Nabi Muhammad dan dia telah membuktikan kesuksesannya sebagai pemimpin. Ya. Aku berulang kali sebutkan bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad mi'raj, naik ke puncak peradaban yang tinggi dengan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Madinah Al-Munawwaroh. Ya. Terus kamu katakan dia buta huruf. Itu logikanya kemana? Sekarang kita mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Kiai Buya Syakur mengenai Nabi Muhammad. Jadi tidak sesuai seperti yang diklaim oleh Irene Handono dan juga Ahmad Kainama. Ya, jadi Ustadz Gondrong tadi, Subandi, menolak Nabi yang buta huruf. Karena dia tidak percaya kalau Muhammad itu buta huruf. Kemudian Kiai Buya Syakur juga memberikan beberapa alasan-alasan bahwa Nabi Muhammad tidaklah buta huruf. Mari kita langsung cek videonya berikut ini. Bareskrim
akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, sebenarnya salah, dasar buta huruf loh. Artinya apa buta huruf tuh? Goblok. Kita tidak berpikir. Masih ada waktu nggak apa-apa ya? Coba kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kira-kira begitu. Sekarang saya nanya, ketika Nabi ada di Wahiro, ini kan hadis, Nabi lagi bertapa, datang malaikat Jibril terus Iqra. Ini kan si rawi menceritakan seperti theatrical, seperti teater, yang bercerita melihat Nabi bercerita Jibrilnya datang pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu. Lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra. Lalu jawabnya, ini kan tidak menceritakan Nabi pada suatu hari ketika saya sedang khalwat, tiba-tiba saya, kan bukan Nabi yang cerita, ini orang yang cerita, apa dia hadir di gua itu? Ini kan persoalan. Sudah, ini kita berpikir, pakai jubah, pakai sorban, jahitnya di mana? Kayaknya tetornya apa tetrek? Iya. Apakah kamu berimajinasi seperti jubah sekarang yang dipakai orang? Satu. Kemudian buka lembaran kertas. Sejak kapan kertas itu ada? Nabi lahir tahun 571. Ditambah 40 tahun, tahun berapa tuh? 571 tambah 40 berarti tahun 611. Belum ada kertas di dunia ini. Kertas itu baru dibuat tahun 800, abad keempat baru orang bikin kertas. Udah. Kemudian lagi, Iqra, tulisan. Quran itu turun berbentuk tulisan atau berbentuk kaulan. Gagal kan? Gagal kan? Waratil Quran inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Biar cerdas mikirnya. Nggak apa-apa lah, Rok. Iya, terlaporkan baris krim. Ternyata umat Islam seluruh dunia manjung penjara KB. Hanya saya yang tidak. Makanya udahlah, jangan terlalu rajin lapor ke baris krim lah. Iya, ya kadang-kadang penghinaan Nabi kita. Ini kan juga sama. Udah, Nabi kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf, tidak mungkin disuruh baca. Udah berapa tuh? Ya, 4. Kelima ya. Nabi disuruh baca dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca, berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Sudah. Nah, yang keenam, Nabi Muhammad setiap terima wahyu terus manggil para juru tulis. Di dalam huruf-huruf Al-Quran yang di awal surat, alif, lam, mim, ya kan? Ha, mim, ain, sin, qaf. Kenapa tidak alif berdiri sendiri, lam berdiri sendiri, mim? Kenapa alif dan mim kan? Lam namanya digandeng. Ha, mim, misalkan. Terus ain, sin, qaf nyambung kan? Kenapa nggak digandeng semuanya? Lalu ada ro'a, ro, hamzah, alif bengkok.
Ada lagi ro'a alif, ro alif hamzah di atas, alif bengkok. Kenapa nggak pakai alif, pakai hamzah aja? Kenapa di surat Ibrahim ditulisnya Abraham, langkah nggak ada ianya? Di surat yang lain pakai Ibrahim, pakai ada ianya. Apakah ini juru tulis ngarang sendiri sesuka-suka mereka atau atas petunjuk Rasul? Jadi bisa baca nggak dia? Pakai logika yang benar. Ayo, ya sob. Ya iya kan gimana sih? Ini gara-gara yang kamu baca Khulasan Nurul Yakin soalnya. Sudah, setelah itu turun ayat Quran. Kan yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbuka akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Selesai. Kalla innal insana la yatqa, kan nanti kemudian. Nah, ketika turun kalla innal insana, oh ini masuknya surat Al-Alaq setelah alam insana. Siapa yang nyuruh ke situ? Berarti bisa baca dong. Betul nggak? Terus lagi. Ketika banyak banget nih. Waktu Iqra bertulisan, tulisan Arab yang ada dalam kertasnya Jibril itu seperti apa tulisannya? Pakai khat ri'ah, pakai khat kufi, Adiwani yang iya Adiwani, apa khat Utsmani. Dan harus tahu bahwa huruf Arab waktu itu baru ada 15 huruf, belum ada titik kok. Ba, ta, sa, ya, na sama gambar jukung. Ini jadi persoalan. Ya kan begitu. Jadi artinya bahwa nggak masuk akal. Jadi hadis itu dipertanyakan. Nah, teman-teman sekalian gimana? Ya. Mana yang teman-teman sekalian pilih sekarang? Muhammad buta huruf atau Muhammad tidak buta huruf? Ya, kita nantikan jawabannya daripada Ustadz Kainama. Saya secara pribadi juga menantikan hal ini. Karena dia mencocoklogikan tentang Yesaya pasal 29, 12 sampai 13 bahwa Muhammad itu buta huruf dan dia bangsa yang tidak bisa dapat membaca. Oleh karenanya mari kita menunggu jawabannya teman-teman sekalian. Sebarkan video ini, share video ini ke teman-teman, ke media sosial teman-teman yang lain. Sudah membantu untuk meluruskan setiap ajaran-ajaran palsu. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, yaitu Ustadz Kainama ini. Ya, Anda sudah membantu untuk membongkar semuanya itu dan menyatakan kebenaran. Karena di dalam Alkitab teman-teman sekalian, tidak ada sama sekali kaitannya dengan Muhammad. Satu ayat pun. Bahkan ulangan 18 yang pernah diklaim juga Ustadz Nababan, ya Ustadz Mogoginta, juga Ustadz Kainama ini termasuk mengklaim ulangan 18 juga tentang nubuatan Nabi Muhammad. Sama sekali tidak membahas nama Muhammad di Alkitab ini. Alkitab tidak mengenal Muhammad. Oleh karenanya stop untuk cocologi dan mengklaim isi Alkitab tentang nubuatan Nabi Anda. Oleh karenanya, mari teman-teman sekalian kita menantikan jawaban daripada Ustadz Kainama. Dan sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.